wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Medan. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ya. Ini ada beberapa berita yang menarik dan tentunya menjadi perhatian banyak pihak ya Bang. Tadi ada kabarnya ada demo ya. Ya. Tapi sebelum itu ini kayaknya ada kopi ya. Di depan ada kopi jantan, di sini ada kopi apa ini? Kopi betina kan? Betina ya. Ini bukan dari Singapura ya. Oh enggak. Bukan produk sana ya. Bukan. Karena sudah ada wacana embargo soalnya. Oh iya. Iya. Siapa yang mau mengembargo? Apa pengunjuk ya? rasa? Iya, pengunjuk rasa gitu. Iya. Silakan Bang, ini apa Seharusnya ini? nggak boleh ya, nggak bisa ya pengunjuk rasa ya. Belum tahu kita. Belum. Mana tahu bisa sekarang ya. Iya. Oke. Ya, terkait dengan tadi aksi unjuk rasa, memang hari ini seperti sudah sampaikan beberapa hari lalu ya. Hari ini terjadi aksi unjuk rasa di beberapa kota di Indonesia, termasuk salah satunya di kota Medan. Tadi berlangsung aksi unjuk rasa di depan kantor Konjen Singapura di kawasan Jalan Imam Bonjol Medan. Ini ada ratusan pengunjuk rasa tadi melakukan aksi setelah salat Jumat. Jadi tuntutannya adalah apa tadi ya? Permintaan maaf katanya. Ada 4 kira-kira gitu. Tapi poinnya adalah pemerintah Singapura harus meminta maaf atas pendeportasian Ustadz Abdul Somad begitu Bang. Iya. Padahal sebetulnya bukan deportasi itu sebenarnya. Bukan ditolak ya, masuk. Ditolak masuk. Iya, itu agak berbeda. Atau kita lihat dulu aksinya. Ya. Karena tadi cukup menyita perhatian juga gitu kan, dan tidak jumlah masanya juga ramai. Berlangsung dengan damai sebenarnya, tapi orasi-orasinya cukup war ya, dan menggetarkan juga ya. Iya, coba kita lihat dulu. Maka para nabi dan rasul Allah menyeru kepada manusia agar bertauhid. Maka bukan karena Ustadz Abdul Somadnya yang mereka benci. Di dalam Al-Quran Israel sebagai negara di dunia hari ini telah mempraktikkan dengan jelas bukan ajaran kekerasan, tetapi Israel adalah pelaku kekerasan. Tetapi Singapura tidak apa-apa. Reporter Tribun Medan. Tadi saya sedang berada di depan Konjen Singapura, di mana tidak ada istilah yang lebih baik daripada kata di mana sejumlah umat Islam mendatangi kantor ini dan mencekal sikap dari warga Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad ditolak di negara sana, sehingga mereka mengecam tindakan yang dilakukan oleh Singapura dengan hadir ke depan Konjen Singapura ini di Jalan Imam Bonjol. Mereka datang tadi selesai Jumat, hingga sampai hari ini masih berlangsung unjuk rasanya. Menunjukkan perilaku biadabnya kepada warganya sendiri, kepada keluarganya sendiri. Oleh karena itu maka tuan-tuan yang mulia, tidak ada pilihan lain kepada kita. Jumlah peserta aksi ada sekitar ratusan orang yang ada yang ikut berunjuk rasa. Harus ditutup. Maka tidak ada pilihan lain kepada kita hari ini, tuan-tuan yang mulia. Tapi kadang-kadang kita merasa bangga baru jalan-jalan ke Singapura. Singapura itu negeri yang kecil saja Pak. Capek kita datang ke sana. Buang-buang masa kita datang ke sana. Kalau boleh kita hari ini boleh menyatakan bahwa selama Singapura tidak mengajukan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat internasional, maka kita harus menyatakan mengembargo Singapura. Karena
Singapura, jawabannya. Jika dibilang Singapura, jawabannya Singapura. 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 Lebih keras. Singapura. Baik. Selanjutnya kita mintakan orasi dari Ustadz Taufik Simbolak dari Ambu, Sumatera Utara. Kepada Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat. Ya itu tadi sedikit apa ya cuplikan demo di depan Konjen Singapura. Dan ini banyak sekali komentar memang yang masuk dalam segmen Selamat Sore kali ini ya. Tidak akan kita bacakan karena memang bisa menjadi pertentangan begitu ya. Silakan dibaca saja sendiri. Iya betul. Ya Bang, ini saya jadi agak gugup juga sebenarnya mau ngomong apa gitu ya. Tapi kita akan apa ya membahas soal peristiwanya saja. Artinya ini ada demo hari ini, kemudian tadi dikawal oleh aparat kepolisian, kemudian dalam aksi itu sempat apa ya menuntut apa namanya ada 4 tuntutan. Iya, agar Singapura poinnya itulah ya soal minta maaf. Tapi kemudian ada juga untuk usir dubes Singapura. Waduh, dari sini, itu berat ya kayaknya kan? ya. Berat lah karena memang apa ya jalinan kerjasama bilateral antar negara juga ya. Iya, karena persoalannya kan bukan ini. Itu dianggap pengunjuk rasa menganggap itu sebagai penistaan katanya. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan menurut saya. Tapi ya aturan negara kan untuk masing-masing. Lebih jauh sebelum kita membahas itu Bang, ada kalanya kita ke reporter dulu, Anugrah yang kebetulan tadi ada di meliput liputan ini. Ya. Halo, Anugrah Wai. Selamat sore. Halo. Bung Wai. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Iya. Ini gimana ini laporan dari sana Wai? Tadi bagaimana sebelum tiba di Konjen masa pendemo ini kemana dulu, kemudian dari mana ke mana begitu? Silakan Wai. Oke, jadi mulai tadi selesai pelaksanaan sholat Jumat ini ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara Bela Ulama ini telah berkumpul di depan Masjid Raya sekitar pukul 13.30. Mereka kemudian tadi secara bersama-sama beranjak dari jalan dari depan Masjid Raya di Jalan Sisingamangaraja itu menuju Jalan Imam Bonjol ya di depan Konjen Singapura. Mereka itu kemudian tadi juga melakukan pawai selama hampir 30 menit sampai tiba di Jalan Imam Bonjol. Nah, sepanjang jalan mereka memang tadi melaksanakan orasi serta juga membacakan tuntutan. Mereka itu punya 4 tuntutan, salah satunya itu bagaimana meminta pemerintah Singapura itu memberi penjelasan begitu, memberi penjelasan mengapa mereka itu melakukan pengusiran terhadap Ustadz Abdul Somad yang kemarin sempat pergi ke Singapura bersama keluarganya. Nah, mereka juga tadi telah bertemu maksudnya dengan Konjen perwakilan kedutaan besar Singapura yang ada di Medan. Mereka tadi diwakili oleh beberapa ormas, termasuk salah satunya perwakilan MUI Kota Medan, yaitu Bapak Indra Suheri yang tadi bertemu dengan perwakilan Konjen Singapura yang ada di Kota Medan. Nah, tadi mereka mengatakan, dari Indra Suheri sendiri menyatakan kalau pemerintah Singapura itu salah satu alasan tidak membolehkan Ustadz Abdul Somad itu masuk ke Singapura itu karena ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad itu dianggap memecah belah begitu. Artinya ada potensi memecah belah. Salah satu isi ceramah yang paling disoroti oleh pemerintah Singapura adalah soal pernyataan Abdul Somad soal salib. Jadi kemarin Ustadz Abdul Somad itu pernah bicara soal kalau di dalam salib itu, di dalam kayu salib itu ada jin begitu Bang Agus dan Bang Arai. Dan itu adalah poin yang paling ditekankan tadi Indra ketika dia selesai bertemu dengan perwakilan Konjen Singapura. Mereka menyatakan kalau hal itu dapat memicu kontradiksi karena rakyat Singapura itu adalah heterogen dan sangat majemuk begitu, dan itu dikhawatirkan akan menyulut tindakan radikalisme begitu.
Jadi mereka tadi sempat bertemu dan berbicara dengan konjen di Singapura selama hampir 30 menit, dan masing-masing perwakilan tadi termasuk aliansi umat Islam bela ulama itu tadi sempat juga menyerahkan tuntutan mereka, salah satunya meminta agar pemerintah Singapura itu segera meminta maaf secara terbuka, dan mereka juga tadi sempat mengancam kalau hal itu tidak dilakukan, mereka meminta agar pemerintah Indonesia itu memboikot begitu, secara tidak langsung menyatakan kalau mereka harus mengembalikan, menarik yaitu duta besar Indonesia di Singapura dan mengembalikan duta Singapura yang ada di Indonesia, begitu Bang Arai dan Bang Agus. Berarti poin utamanya kenapa alasan Singapura mendeportasi UAS karena alasan soal pernah menyampaikan ceramah yang bisa dianggap menimbulkan kekacauan begitu kira-kira ya? Iya benar begitu. Tadi hal itu disampaikan langsung dari perwakilan MUI yang tadi turut masuk ke dalam untuk mewakili masa yang tadi menggelar aksi begitu. Dan poin paling intinya itu adalah salah satunya soal salib itu gitu. Sama satu lagi soal masalah bom enggak ya? Ya, masalah seperti itu yang bisa membangkitkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Wai, terkait tuntutan-tuntutan itu reaksi dari pihak konjen Singapura sendiri bagaimana, Wai? Apakah sudah ada memberikan pernyataan resmi atau bagaimana? Nah, sampai sejauh ini memang konjen Singapura sendiri belum memberi reaksi, tapi mereka hanya sebatas menerima masukan dan juga memberi alasan mengapa pemerintahan Singapura tadi itu mengusir begitu secara tidak langsung atau tidak memberi UAS itu masuk ke dalam negaranya, karena mereka menyatakan kalau beberapa isi ceramah UAS ini memang sangat dipandang radikal, namun mereka tidak menjelaskan secara langsung apalagi menanggapi secara langsung mengenai 4 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Namun tadi mereka berupaya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pernyataan sikap yang disampaikan oleh umat Islam yang diwakili tadi oleh massa yang melakukan aksi di depan konjen Singapura begitu Bang Agus. Jadi mereka hanya sebatas mendengar dan menerima pandangan-pandangan dari massa aksi tadi. Tadi ada nggak misalnya sedikit gesekan atau apa, atau hanya memang berjalan damai saja tadi aksinya? Kalau untuk gesekan memang tidak ada ya, karena memang tadi cukup kondusif, karena pihak kepolisian juga tadi untuk menghindari pergesekan langsung memediasi kedua pihak dengan cara bagaimana perwakilan dari massa aksi yang tadinya memang ingin agar mereka ditemuin itu langsung memberikan mediasi agar kemudian kedua belah pihak ini dapat bertemu. Namun memang tadi ada pernyataan-pernyataan yang sangat keras yang disampaikan oleh massa aksi, salah satunya itu mengatakan kalau Singapura ini adalah perwakilan kaum Yahudi yang diwakili oleh negara Israel begitu, dan mereka itu sangat anti terhadap umat Islam. Mereka juga menyatakan kalau sebenarnya negara Singapura itu adalah tanah Melayu yang saat ini sudah diambil alih oleh Cina dan juga Yahudi begitu. Itu pernyataan-pernyataan yang sangat keras, dan mereka menyatakan juga tadi seperti yang di dalam video kalau Singapura ini sudah sangat bukan negara yang baik dan bersahabat untuk Indonesia. Karena itu mereka meminta kalau putuskan saja hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura. Mereka juga sampai menyatakan kalau negara Singapura itu adalah negara kecil, kalau untuk Sumatera Utara saja itu belum ada apa-apanya. Kalau masyarakat Sumatera Utara itu ibaratnya kencing, itu Singapura pasti lanjuran seperti itu. Jadi ada memang pernyataan-pernyataan yang sangat kecil memang, tapi kaya. Dan yang disampaikan oleh massa aksi tadi begitu sebelum mereka diterima begitu sama perwakilan konjen yang di Singapura gitu. Bang Agus dan Bang Arai. Wah, ini mungkin pertanyaannya agak apa ya? Apakah ini ya ketika berunjuk rasa ada nggak di antara pengunjuk rasa ini yang kira-kira ini memahami soal
hukum keimigrasian ya kan. Jadi kalau keimigrasian itu kan masing-masing negara memiliki kewenangan tersendiri ya. Ada mungkin orang-orang yang masuk dalam daftar red notice misalnya, daftar cekal dan sebagainya. Dan itu ketika kalau orang itu memang mau masuk itu kan memang tidak dikasih ya kan. Indonesia juga memiliki itu, orang-orang yang memang tidak diperbolehkan masuk gitu. Apakah mereka ada tahu, ada menyinggung soal masalah itu mungkin, Wai? Nah, kalau secara umum mungkin saya tidak bisa menjawab, tapi tadi memang Indra Suheri tadi menyampaikan, yaitu perwakilan Indonesia Sumut, kalau dia memang pernah ke Singapura, dan sebenarnya kalau antara Singapura dan Indonesia itu memang tidak memiliki kerjasama yang untuk bisa ketika masyarakat ke sana itu melaluinya itu tidak paket visa begitu ya Bang Agus dan Bang Arai, artinya lebih longgar dibanding dengan ketika kita harus berpergian ke negara-negara lain begitu. Namun tadi memang tidak banyak dijelaskan bagaimana soal aturan-aturan keimigrasian. Mereka hanya lebih mengesalkan bagaimana Ustadz Abdul Somad itu malah tidak dikasih masuk dan ditahan di dalam sebuah ruangan yang amat kecil selama 2 jam bersama keluarga Ustadz Abdul Somad sendiri. Namun tadi memang juga saya perhatikan dari beberapa aksi massa yang ikut itu memang banyak juga yang anak-anak kecil begitu ya. Anak-anak kecil dan juga masih banyak juga orang-orang lansia yang kemungkinan mereka tidak akan paham soal administrasi, bagaimana soal proses imigrasi yang semuanya tentu ada aturan baik di negara Indonesia maupun di negara Singapura. Namun tadi beberapa anak kecil memang juga tadi sempat ikut dan mereka itu dari awal sampai akhir itu mengikuti segala prosesi aksi massa yang tadi berjalan hingga akhirnya mereka bubar. Baru saja setengah jam yang lalu mereka bubar dan kembali ke Masjid Raya dan kembali ke rumah masing-masing begitu. Dan mereka tidak banyak menjelaskan bagaimana aturan-aturan tersebut begitu, Bang Agus dan Bang Arai. Baik, Wai. Cukup singkat dan padat penjelasannya, baik itu mengenai masalah aksinya, kemudian soal masalah respon mengenai hukum imigrasi tadi ya. Barangkali memang itu perlu ditanyakan juga ke teman-teman pendemo lah soal masalah keimigrasian ini. Ya Wai, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Wai. Oke, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Makasih. Nah, itu laporan dari Wai ya, Bang. Iya. Memang kalau bicara soal keimigrasian ini, kalau kita tidak paham betul susah memang, Bang. Iya. Karena begini, ada yang bertanya sama saya soal contoh simpelnya dari kasus ini, misalnya kamu punya rumah katanya, terus ada tamu ingin datang, kamu tahu tamu ini misalnya punya semacam ketidakcocokan dengan kita dan kamu melarang tamu datang. Apakah itu salah, kata teman saya yang bertanya begitu? Ya menurut saya nggak salah. Karena dia sebagai tuan rumah yang punya rumah ya bisa sah-sah saja gitu kan. Dan mungkin perbandingannya begini ya, kalau terkait dengan Singapura ya. Singapura ini sebenarnya aku sebelum ini kan pernah ya ke sana. Pernah dan juga punya banyak teman di sana. Di Singapura. Kan? Jadi aku tanya ini Singapura kenapa memandang radikalisme ini, memandang ceramah-ceramah Ustadz Somad ini sebagai radikal gitu kan. Ya, mereka memang punya pandangan tersendiri tentang hal itu. Oh, gitu. Ya kan? Jadi mungkin karena faktor itu tadi ya Bang, masyarakatnya heterogen, kemudian juga tidak ingin menjadi persoalan baru barangkali ya. Kalau ada misalnya soal ya kemungkinan kan banyak orang juga yang susah kadang menangkap isi-isi pendapat ceramah gitu ya kira-kira. Dan terkait dengan pandangan radikalisme ini sepertinya mati ya ini kita ya. Kayaknya kayaknya fokus main game kayaknya. Apa kita? Iya, tadi mungkin si game kalah Indonesia makanya orangnya kayaknya. Balik lagi ke tadi terkait dengan radikalisme itu, tidak hanya
terkait dengan Islam ya, ajaran Islam ya, karena beberapa ajaran agama lain juga yang seperti ini mereka juga menghalangi untuk masuk ya kan? Gitu. Jadi ada beberapa mungkin pendeta dari Nasrani itu yang mereka melarang masuk, itu baru-baru saja tuh 2 orang tuh ada ya. Jadi mereka memang punya kebijakan. Secara umum setiap negara itu punya kebijakan. Indonesia juga punya loh. Punya ya. Iya. Artinya tapi memang siapa-siapa saja yang sudah masuk daftar cekal ini tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk pasti gitu ya. Begitu. Sudah pasti masuk. Jadi ada juga pertanyaan yang nakal. Ini Miyabi kok dikasih masuk katanya? Gitu. Loh, Miyabi nggak dilarang. Masalahnya kan itu. Kalau Miyabi dilarang ya dilarang, nggak boleh masuk dia. Iya. Pas. Baik Bang. Ini tadi kayaknya ada sabotase juga ini. Tiba-tiba mati ya. Kayaknya dari intelijen asing ini. Kayaknya dari Singapura. Jangan dari Singapura. Jangan dari Singapura. Makanya tiba-tiba mati gitu kan. Agak lama juga. Mungkin netizen pun ini maksudnya apa gitu ya. Ya kita nggak mau seujon ya. Kita berbaik sangka aja. Mungkin tadi persoalan teknis. Mungkin kita lanjut ke berita yang kedua Bang. Kita beralih ke berita kedua. Ini kita kembali ke Medan ya. Tadi ke Medan juga walaupun pembahasannya Singapura ya. Ini sebenarnya kasusnya ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dan juga sempat kita bahas di sini ya. Betul. Sempat kita bahas ini seorang perempuan bernama Indah Hairani Hanafiah itu menjadi korban penikaman dari seorang laki-laki. Faris namanya. Faris. Bukan Faris. Jadi Faris ini menikam Indah itu di dalam mobilnya sendiri, dan kemarin itu latar belakangnya diketahui itu terkait dengan apa ya, cinta tak berbalas berbalas dulu ya, waktu awal kita berjalannya bahas kasus ya. Nah setelah ini ternyata berjalannya kasus dan kasusnya ini ternyata sudah masuk pengadilan dan kemarin itu adalah dakwaan, kemudian lanjut ke transaksi begitu sidang yang pertama ya. Sidang yang pertama. Ya, di situ terungkaplah sejumlah fakta baru yang tidak kita ketahui. Mungkin kita lihat videonya dulu ya. Bagaimana kejadiannya? Masih bisa diceritakan mana itu? Saudara? Saya temannya Faris. Ya, temannya Faris. Pagi itu kita dulu di handphone saya. Saudara, jam berapa? Pukul 10 pagi. Jam 10 pagi hari? Hari kejadian ini Ini izin saya, itu mas apa, berapa gram, jadi saya kan menjelaskan semuanya berapa, nominalnya berapa, terus dia mau begini, isi nama gelang kamu udah 11 juta ya, sampai ketawa gitu, jadi dia bercandain, kenapa kamu beli Indah gitu doang bu, Iya. Pokoknya udah selesai canda-candanya itu. Sebenarnya keliling lagi, ini berhenti. keliling sampai udah Jadi saya tanya. di Semarang dia fix lagi berhenti, tapi keliling lagi ke arah Semarang, SPB Semarang dia di situ. Di situ terakhir saya ngomong, ayo pulang ke teman kembali, ntar lagi ya, ngomong 2 jam katanya gitu, di kelilingannya bu, daerah Marelangan gitu, terus berhenti kebangun, yang merokok abis dari situ, baru keliling ke daerah Marelangan itu, malah sudah ibu, lewat Dharma Wangsa, ke Palang Merah, dan kiri dia di sini ada seri kopi katanya. Udah jam mau itu loh. Muter dari Bogor itu rel kereta api, muter mau ke Musuh, Ya, sampai ke tempat dia izin mengambil kain kacamata ke tasnya. tasnya, Tasnya di belakang tas. Iya dia bawa tas dari Saudi. tasnya di belakang atau di ini, di bagasi. Di belakang. Di belakang. Lalu dia buat ngambil itu. Enggak dia nggak dia balik langsung ke tas. Dia bilang gini, pakai yang model pakai kacamata, pakai tisu aja lah dia bilang, pakai tisu aja, nanti bareng sama yang diambilnya lah itu depan sini. Sebelum dia mau gini, dia bilang kunci dulu pintunya, karena kan itu sepi kan, nggak ada orang, jadi saya suruh kunci. Di situ, ini bos gini.
itu tadi Bang adalah rekaman saat saksi korban ya. Saksi korban. Ini menceritakan bagaimana tentang kejadian yang sebenarnya begitu. Ternyata si terdakwa yang sekarang sudah jadi terdakwa Bang Paris ya. Bang Paris. Tapi bukan Bang Paris Tarigan kita ya, bukan ya. Beda. Ini Bang Paris sempat nanya-nanya, ini kamu perhiasannya berapa? Iya, sempat nanya bahkan gitu ya. juga sempat nanya itu mobilmu pakai GPS enggak kan? Oh, berarti sudah ada niat. Ada niat untuk kayaknya. merampok gitu ya. Karena memang setelah kejadian mobilnya kan dibawa kabur. Gitu ya. Tapi yang lucunya setelah dia menikam, dia keluar lari-lari ngejar si perempuan ini minta maaf. Oh gitu ya. Mungkin apa ya? Iya. Aduh gitu ya. Iya. Mungkin memang bukan ini ya, bukan memang penjahat yang bukan ya, penjahat kambuhan lah. Coba-coba sepertinya. Mungkin ada rasa kesal barangkali ya. Karena kan 1,5 juta kan besar juga gitu maksud saya. Karena betul. si perempuan kan sempat diimingi 1,5 juta. Terungkap juga di dalam persidangan tadi. Sempat diajak ke hotel gitu. Tapi lengkapnya mungkin kita bisa tanyakan ke reporter kita ya, Bu Gita. Ya, betul. Halo, selamat sore. Halo Git. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus di studio. Selamat sore. Ini kita bisa dijelaskan kira-kira apa saja sih keterangan dari saksi korban ini menyangkut kasus yang dialaminya? Ya, menurut keterangan saksi korban sendiri, Indah Hairani Hanafia, memang perkara ini bermula pada 21 Desember 2021 lalu. Saat itu dia menerima pesan WhatsApp dari si terdakwa Nur Faris ini, di mana saat itu si Nur Faris mengajak ia untuk jalan-jalan sekaligus menginap di hotel dengan iming-iming uang 1,5 juta. Selanjutnya mereka sepakat bertemu di Pajak Usu Padang Bulan, dan saat itu mereka juga sempat makan bersama gitu kan. Di saat nyampe ke situ si korban ini memang mengendarai mobil Vario berwarna merah begitu. Dan sampai di lokasi itu memang si terdakwa ini langsung meminta sama korban kalau ia saja yang mengendarai mobil tersebut gitu. Selanjutnya si terdakwa ini mereka nggak langsung ke hotel, tapi dia mengajak si korban ini untuk jalan-jalan seperti itu. Mereka sempat juga jalan-jalan ke SM Raja. Nah, di perjalanan menuju ke SM Raja itu memang menurut penuturan si korban ini, si terdakwa ini sempat bertanya mobil ini ada GPS-nya atau enggak begitu, dan si korban ini bilang nggak ada begitu. Nah, sesampainya di sana mereka juga sempat makan kerang di Jalan Bambu, dan setelah makan kerang terdakwa ini juga mengajak si korban ini jalan-jalan ke daerah Marelan seperti itu. Menurut penuturan si korban ini dia merasa kok si terdakwa ini kayak mau nyari tempat sepi seperti itu menurut penuturannya di persidangan begitu. Terus di perjalanan di area sekitar Marelan ini si terdakwa ini sempat bertanya juga, itu emas yang kau pakai hari ini itu berapa gram dan berapa jumlahnya begitu. Dan dibilang si korban mungkin adalah sekitar 11 juta begitu. Selanjutnya memang orang itu tetap jalan-jalan juga di daerah sekitar Marelan sampai di Jalan Kayo Surarso. Di Yosurarso itu si terdakwa ini memberhentikan mobil dan bilang aku mau ngambil sesuatu di tas yang ada di belakang begitu. Dia menghadap ke belakang, lalu rupanya mengambil pisau dan langsung menikam si korban ini beberapa kali. Lalu si korban ini kaget dan langsung melakukan perlawanan, sempat terjadi dorong-dorong di antara mereka, dan si korban ini berhasil membuka pintu pakai kaki dan merebut si pisau itu dan langsung lari keluar begitu meminta pertolongan. Namun memang si korban ini mengaku si terdakwa ini sempat berteriak minta maaf begitu. Maaf Indah, maafkan aku. Sini deh, aku salah katanya gitu. Terus tapi si Indah ini tetap nggak mau gitu, dan dia tetap teriak-teriak minta tolong. Akhirnya terdakwa ini langsung cabut membawa mobilnya lari begitu. Namun di persidangan juga memang si Indah ini tidak mengakui adanya hubungan spesial antara keduanya. Namun si Faris ini bilang kalau mereka ini teman kencan dan pernah memang nginap bareng satu kali. Itulah yang terungkap di persidangan. Nginap bareng ya. Iya, berarti bukan ini ya Git, kawan lama ya. Kemarin soalnya ketika kita kita angkat kasus ini pertama, info yang beredar kan bahwa antara si perempuan ini dengan Faris itu adalah teman lama, bukan ya? Tapi memang di persidangan pernah terlibat dalam bisnis ya sebelumnya.
Bisnis berdua maksudnya. Kalau di persidangan si korban ini bilang memang mereka ini teman lama, cuman si Faris ini bilang kalau mereka itu teman kencan begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu yang diungkapkan di persidangan begitu. Ya mungkin. Namun ya silakan. Ya di persidangan juga ada salah satu teman si terdakwa ini yang dihadirkan sebagai saksi bahwa dia yang mengakui kalau 1 hari setelah penikaman itu si terdakwa ini menghubungi temannya itu dan meminta tolong supaya ia menemani si terdakwa untuk menemui orang tua si Indah meminta maaf begitu. Dan saat bertemu mereka rupanya belum sempat sampai ke rumah orang tua Indah, rupanya si terdakwa ini sudah ditangkap pihak kepolisian atas laporan dari ayah si korban. Demikian, Bang. Git, di dalam persidangan ini ada nggak terungkap apa yang menyebabkan dia melakukan penikaman terhadap si perempuan ini? Apakah betul-betul ingin mau merampok, kan? menguasai emas dan mobil si ini atau merasa kesal? Iya. Gitu. Ya memang di persidangan belum begitu jelas alasan si terdakwa ini menikam karena ada 2 versi menurut si korban. Ia sudah curiga sejak awal kalau memang si terdakwa ini mau merampok mobil ataupun merampok emas yang dipakai. Cuman si korban ini mengakui kalau dia itu kesal kepada korban karena kerap meminta uangnya gitu. Dia merasa sakit hati selalu dimintai uang sama si korban ini. Dia kemudian emosi dan akhirnya menikam katanya gitu. Namun saat ditanya majelis hakim, kenapa kamu sering membawa kenapa kamu bawa pisau begitu, katanya itu berhubungan dengan pekerjaan dia begitu. Itulah pekerjaan apa dia? Hal yang berbeda gitu. Apa kira-kira pekerjaannya? Di persidangan nggak begitu jelas disebutkannya pekerjaannya, namun dia bilang wira swasta. Dia ada urusan pekerjaan sehingga dia harus membawa senjata setiap harinya begitu. Alasannya seperti itu di persidangan. Bekerja ingin menikami orang gitu. Apa bentuk pisaunya juga belum tahu ya gitu ya? Belum tahu bentuk pisaunya. Misalnya kalau cutter gitu ya. Kalau belati pasti mati. Kalau belati pasti mati nih kayaknya kan, karena menurut visum yang sudah dilakukan terdapat puluhan luka katanya. Di sini disebut puluhan luka. Kalau pakai pisau belati pasti puluhan mati. Luka pasti sudah sangat parah kan? Nah, apakah pisaunya itu semacam cutter gitu ya, atau Swiss Army gitu ya, semacam Swiss Army gitu ya? Sudah terungkap nggak jenis pisaunya? Halo, Git? Putus ya kayaknya. Halo. Wah, ini kayaknya jaringan ya. Iya. Kayaknya kita diserang tim cyber Singapura kayaknya. Iya. Ya, baik. Ya. Loh, kok Pak Indra? Ini. Ya, baik, kita mungkin memang lagi jaringan memang sedikit sulit. Ya. Mungkin akan kita tapi menyangkut kasus ini, Bang, sebenarnya diksi kawan lama di orang Medan ini kan bisa beragam, Bang. Bisa. Ya kan? Siapa tuh Rai? Biasa kawan lama kan gitu kan. Ya kan, jumpa cewek siapa? Biasa kawan lama kan gitu kan. Ya persoalan kita punya hubungan apa dengan dulu pernah berkawan. Iya kan gitu. Kawan lama gitu sih. Ya kan, walaupun misalnya kawan lama dalam bentuknya bertukar air apa gitu ya, maksudnya olahraga sama atau kan biasa minum dulu gitu kan. Ya kan, itu maksudnya bukan berkeringat bersama. Iya kan. Kan siapa Rai? Biasa kawan lama. Iya kan, itu makna kawan lama ini kan sangat banyak ya, Bang. Tapi kalau melihat keterangan-keterangan yang disampaikan si terdakwa waktu diproses di kepolisian, dia kesal mungkin karena itu tadi dimintai uang barangkali kan, tapi nggak sempat ini, mungkin hanya ngobrol aja gitu. Mungkin tapi kan 1,5 juta. Iya, dia kan mungkin punya apa yang ini ya, kembali lagi Gita. Ya, Gita. Halo Git. Halo, ya ini kameranya terbalik. Kameranya rolling tuh kayaknya. Iya. Ya,
Oke, kita tadi belum terjawab pertanyaan Bang Agus menyangkut masalah senjata tajam yang digunakan si terdakwa ini, apakah bentuknya semacam pisau cutter atau belati? Memang di persidangan belum ditunjukkan pisau apa yang digunakan terdakwa ini. Mungkin di persidangan berikutnya akan ditunjukkan oleh jaksa Bang Arai dan Bang Agus. Oke, baik. Tapi apa kira-kira pasalnya yang diterapkan apa ya? Kalau di dakwaan jaksa itu mereka dikenakan si terdakwa ini dikenakan pasal pencurian begitu dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun. Namun ada juga pasal pembunuhan berencana dikaitkan kepada terdakwa ini. Namun belum diketahui nantinya mana yang terbukti di persidangan Bang Are dan Bang Agus. Berarti ada apa ya? Enggak, ada berarti ada pasal 340-nya ya. Halo? Halo? Ya, sepertinya memang sangat susah sinyal di pengadilan ya Bang. Memang agak berat. Karena pengadilan juga dekat dengan konjen Singapura tadi ya. Depannya. Iya. Agak Baik kita mungkin itu saja Bang karena memang sinyal sedikit terganggu dan Pak Indra kita sudah menunggu. Ya. Kita terima kasih banyak atas laporannya. Nanti kita tunggu laporan berikutnya kita menyangkut masalah ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali kita. Ya, itu tadi Bang. Karena memang terganggu sepertinya sinyal. Pengadilan dan konjen Singapura sangat dekat. Jadi hanya berjarak kira-kira 100 jalan meter kaki ya? 100 sampai meter, lah. 100 meter. Iya kan? Nah, ini kita langsung saja ke berita yang ketiga. Ini ada apa ini, Bang? Ya, terkait Bapak Kades. Oh ya, Bapak Kades Bapak yang Kades. dituding meniduri istri warganya sendiri ya. Waduh, ini Pak Kades kenapa begitu? ya. Hari ini seharusnya beliau ini dilantik bersama. Bukan dilantik. Pengukuhan gladi resik ya, gladi resik. Sudah katanya hari ini. Sudah. Hari ini sudah. Oh gitu, bukan gladi resik. Bukan. Semalam gladi resiknya. Semalam ya. Iya, semalam gladi resiknya. Tadi sudah pelantikan. Acara pelantikan ya. Dan tadi kita dicari oleh kita tunggulah untuk niatnya kita mau konfirmasi langsung begitu ya. Nah, sempat dicari oleh reporter kita di sana. Di dalam daftar hadir ada namanya. Namanya ada ya. Tapi di dalam barisan nggak ada. Tidak ada. Wah, ini tahu apakah bayang-bayang juga ya. Punya ilmu bayang-bayang Naruto, ya kan? Punya ilmu menghilang ada di dalam barisan tapi tidak nampak. Ilmu Halimun dan tiada. Iya ya. Memang Pak Kades ini cukup fenomenal lah, Pak Kades perdamaian ini ya. Ini ada videonya nggak? Bukan video Pak Kades lagi tidur ya? Bukan. Kalau mengharapkan itu nggak ada. Iya. Ya ini mana nih tim IT-nya? Selamat sore Tribuners. Bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Di saat ini saya sedang berada di lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang, di mana pada saat ini Pemkab Deli Serdang, yaitu Bupati Deli Serdang, melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap 304 Kepala Desa Antar Waktu Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Saudara Muhammad Yakub. 304 kepala desa terpilih hasil pelaksanaan Pilkades pada 18 April lalu. Jadi kondisi cuaca di lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang ini pada saat sore ini cukup terik, sehingga teriknya matahari ini mengganggu sedikit acara pelantikan. Jadi sebagian di antara calon kepala desa, kepala desa terpilih, Kecamatan Bangun Purba, Saudari Estiana Saragi. Jadi ada beberapa kepala desa terpilih ini tidak sanggup mengikuti acara pelantikan dengan berdiri. Jadi sudah ada. Nah, ini jika dilihat dari sini, ini sudah ada yang keluar dari barisan karena memang tidak sanggup dengan teriknya matahari. Nah, untuk di
suasana di sekitar lapangan alun-alun ini bisa saya tunjukkan kepada Tribuners. Kondisinya ini cukup ramai karena memang untuk kepala desa terpilihnya sendiri itu ada 304 orang se-Kabupaten Deli Serdang. Ini keluarganya juga ini ikut menyaksikan pelaksanaan acara pelantikan. Ya, itu tadi sedikit tentang video pelantikan dari kepala desa. Saya pikir tadi Bang, hari ini gladi bersih, rupanya hari ini pelantikannya. Oh, begitu. Dan tadi saya lihat di video juga keluarga dari kepala desa yang dilantik hadir gitu kan. Jadi begitu ramai suasananya. Cukup meriah lah bisa dibilang ya. Tapi di tengah kemeriahan itu memang kehadiran Pak Kades Perdamaian ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya kan. Dialah bintang ya sebenarnya. Iya, harusnya. Karena kasus skandalnya itu ya. Sampai ibu-ibu kemarin demo kan ke kantor bupati sampai menyebut, wah kami nggak mau dipimpin Kades predator mama katanya gitu. Waduh, ini sangat dahsyat sekali ya. Ya mungkin kita langsung Bang tanya ke Pak Indra yang sudah lama menunggu. Karena kita khawatir dia komplain ya terlalu lama. Halo Pak Indra. Iya, itu dia. Halo Bang. Aduh, wah ini kayaknya pakai kemeja putih kok dilantik juga tadi kayaknya. Kades mana, Ndra? Kayaknya mau gantikan apa ini, Kades Perdamaian ya. Ya silakan Pak Indra. Ya, jadi baru beberapa jam ini kegiatan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap 304 kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang ini sudah selesai dilakukan tadi. Mulai dilakukan pada pukul 14. Jadi semuanya kepala desa juga sudah masing-masing meninggalkan lapangan alun-alun tempat di mana dilaksanakan kegiatan pelantikan. Jadi dari 304 desa itu tadi hanya yang kita lihat ini juga kepala desa asal Perdamaian berinisial PHS ini yang paling banyak dicari-cari oleh awak media karena memang sampai sejauh ini belum ada klarifikasi dari THS kepada media manapun gitu. Jadi sampai sejauh ini makanya perawat media tadi langsung mencari-cari keberadaan Pak Kades ini. Jadi tadi karena ini ada jumlahnya 304, jadi untuk menemukan Pak Kades ini juga awak media ini merasa kesulitan mengingat jumlah mereka yang cukup banyak dan kemudian pakaian mereka juga semuanya seragam, tapi masker yang juga Pak Indra, seragam. mukanya kan nggak seragam Pak Indra. Ya, mukanya kan beda. Ya, jadi bisa saya gambarkan Bang. Jadi lapangan karena kondisi saat ini itu kondisi situasi COVID di Kabupaten Deli Serdang juga sudah. Pakai masker ya. Jadi untuk masyarakat ini juga Bang yang hadir ini cukup banyak termasuk keluarga dari para kepala desa. Jadi ini Bang, mereka bisa berkumpul di tengah lapangan seperti ini. Itu mereka ini datang dari berbagai titik. Jadi tidak hanya satu titik Bang. Mereka datang dari sudut kanan, sudut kiri. Jadi mereka bergabung sehingga ini memang sulit melihat satu persatu. Jadi berdasarkan informasi yang kita cari Bang, ini memang hanya Pak Camat asal Tanjung Merawa, Pak Camat Tanjung Merawa yang mengaku melihat sosok THS ini di acara pelantikan. Sementara untuk pejabat lainnya ini memang belum ada yang mengaku sempat melihat THS ini. Jadi setelah acara pelantikan selesai, ini pendamping selanjutnya ini berada di sisi kanan barisan dan jadi setelah selesai ini pendamping baik suami ataupun istri ini langsung merapat di barisan mereka dan selanjutnya ini mereka berjalan ke arah depan menyalami satu persatu bupati. Jadi para kades ini menyalami dan ini kita lihat Bang dari seluruh peserta videonya dari seluruh peserta pelantikan ini saat menyalami bupati ini memang kita cek satu persatu ini memang juga atas nama THS ini Bang ini tidak kita temukan Bang. Jadi informasi yang kita terima disebut-sebut setelah acara pelantikan ini THS ini langsung pergi
karena memang menyadari keberadaannya itu dicari-cari awak media seperti itu Bang. Ini Pak Camatnya kayaknya punya ilmu apa kayaknya kanuragan yang cukup tinggi ya. Sama misalnya kita pergi ke satu tempat yang memang dikeramatkan gitu kan. Apakah Bapak bisa melihatnya? Saya bisa. Iya. Yang lain nggak bisa. Jadi, iya. Jadi memang dari daftar hadir sendiri memang. Di daftar hadir ada kan dah? Ada daftar hadir ini THS ini disebut ini ada menandatangani. Jadi beberapa pegawai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga ini ada yang mengaku sempat melihat THS dan menandatangani daftar hadir seperti itu Bang. Jadi hanya saja pada saat acara pelantikan ini seharusnya kegembiraan yang mereka dapatkan hari ini juga disambut dengan ucapan terima kasih kepada Bupati. Jadi ratusan kepala desa usai dilantik ini menyalami Bupati dan Wakil Bupati mengucapkan tanda terima kasih. Iyalah. Namun untuk THS ini kita pantau ini tidak ada datang dan disebut-sebut ini THS ini langsung berangkat pulang Bang. Berarti Gitu. Pak Kades THS ini kayak menantang Pak Bupati lah ya. Nggak mau nyalami Nggak mau Bupati nyalami ya kan? Bupati, sombong Kayak, sekali. Iya, sombong sekali. Ini bisa dibabat Pak Bupati nih. Semua 300 kepala desa nyalami Pak Bupati berterima kasih, Pak THS menghilang. Wah, ini ya. Memang secara aturan sahnya mereka dilantik sebagai kepala desa ini hanya ketika mereka telah diambil sumpah dan janji jabatannya. Untuk gitu ya. ucapan terima kasih itu Enggak ya, sendiri. itu tidak masuk di dalam syarat sah ya. Saya walaupun nanti agak dihambat lah dana desa itu ya. Nah, telinganya ketika akan dilantik, apa tidak disebut satu persatu namanya? Apa karena tidak. terlalu banyak 300 nggak disebut ya? Ya, jadi Bang hanya beberapa disebutkan oleh Kadis PMD itu gambarannya hanya yang sifatnya dibunyikan atas nama, baru kemudian diberhentikan ini khusus kepada kepala desa yang masa jabatannya sudah berakhir dari 2016 ke 2022. Jadi hari ini kepala desa periode 2016-2022 berakhir juga hari ini, baru kemudian disebutkan atas nama satu kepala desa, baru kemudian terlampir lampiran 2, lampiran 3 seperti itu Bang. Jadi tidak dibacakan satu persatu jumlah desanya Bang, seperti itu. Baik. Nah, berarti ketika dia memang benar-benar ternyata ada datang ya. Jadi tidak hanya tanda tangan, tapi mungkin karena ilmu menghilangnya tinggi, tetap ada di dalam barisan, tapi tidak bisa dideteksi oleh siapapun kecuali Pak Camat. Nah, dengan demikian Pak siapa namanya tadi? Pak THS. Pak THS ini sah sebagai kepala desa ya? Iya benar Bang. Jadi selamat Pak THS. Karena sudah menghadiri acara pelantikan, dia disebutkan ini telah sah menjadi kepala desa periode ketiganya. Artinya memang dia sudah menjadi kepala desa ini selama 12 tahun dan ini periode ketiga untuk 6 tahun ke depan. Berarti ibu yang itu jadi ibu Kades ya sekarang ya? Pak Indra kok ketawa? Ya kan benar kan? Ya sejauh ini Bang, jadi semalam saya juga sempat mewawancarai pihak kepolisian. Jadi perkembangannya untuk JS perempuan yang diduga menjadi selingkuhan THS ini itu keberadaannya sekarang sendiri itu sudah tidak di rumah suaminya lagi Bang. Jadi sudah tidak diketahui di mana keberadaannya karena makanya itu pihak kepolisian juga ini sulit untuk melakukan pemanggilan terhadapnya. Tapi untuk THS ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan, THS sudah dijadwalkan, sudah dilakukan pemanggilan dan hari Selasa tanggal 24 ini keterangannya akan didengarkan di Polresta Deli Serdang Bang. Seperti itu, Bang. Selasa ya? Selasa. Berarti kita tunggulah ya kehadiran Pak. Menarik ya. Ya, jadi ada kabar terbaru juga Bang. Apa itu? Jadi jika sebelumnya itu Pemkab ini berpendapat sulit untuk melakukan pemberhentian terhadap oknum THS ini karena mengaku payung hukumnya itu sulit dicari bagaimana yang dirinya ini bisa diberhentikan. Namun untuk perkembangannya saat ini kita dapatkan informasi ini kasus ini karena sudah menjadi perhatian Bupati, jadi
payung hukum untuk bisa melakukan pemberian sanksi terhadap THS ini juga sudah disebut oleh Pemkab, ini sudah ditemukan. Jadi setelah dilakukan pelantikan ke depan dalam waktu dekat ini yang bersangkutan juga akan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat karena inspektorat juga disebut sudah memegang payung hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap THS ini. Mungkin delik aduannya mungkin soal dugaan perzinahan lah ya, karena itu kan termasuk pidana ya kalau suaminya melaporkan gitu. Kalau suaminya melapor. Ya, jadi jika sebelumnya itu Pemkab beralasan mereka menunggu dulu terlebih dahulu keputusan dari pihak penegak hukum. Jadi untuk sekarang mereka sudah berpendapat ini mempunyai dasar untuk bisa memberikan sanksi. Salah satunya dasarnya adalah mengulas dari ulasan Permendagri yang ada. Jadi di Permendagri itu Bang, di Permendagri nomor 66 tahun 2017 ini disebut Pemkab ini ada peluang untuk menjatuhkan yang bersangkutan gitu Bang. Menjatuhkan sanksi maksudnya ya. Iya, ya. Kalau nanti disebut hanya menjatuhkan seolah-olah ya. Seolah-olah mau dilengsarkan secara paksa ya. Baik. Ada lagi yang mau Abang tanya ke Pak Indra soal kades fenomenal ini barangkali? Nanti aku tanya ketawa lagi Pak Indra. Apa mungkin Ibu JS ini sudah dibelikan rumah tersendiri mungkin Pak Indra oleh Pak Kades? Nah, ini belum diketahui kalau belum. Statusnya juga belum tahu ya Indra dengan suaminya, apakah sudah bercerai atau belum? Belum. Jadi sejauh ini itu belum ada status cerai. Jadi juga bisa saya tambahkan Bang. Jadi saat ini pihak kepolisian itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang, termasuk anak dari pelapor, artinya anak dari istri, maksud saya anak dari JS ya? Terduga selingkuhan JS. Jadi maksudnya anak dari JS. Jadi JS. Anaknya ini sudah diperiksa dan juga tetangganya. Jadi menurut ini anaknya yang apa itu Indra ya? Yang menemukan di handphone ya? Iya, yang diduga melakukan penyebaran terhadap foto-foto orang tuanya itu Bang. Jadi jadi pihak berdasarkan informasi yang kita dapat di unit PPA, jadi itu Bang mereka juga untuk peluang menjatuhkan pidana terhadap keduanya ini juga sulit Bang, mengingat anak dan tetangga yang menjadi saksi itu tidak bisa dapat membuktikan kapan dan di mana foto itu dibuat dan dilakukan perzinahan itu. Seperti itu Bang. Jadi untuk pidananya ini memang sulit karena memang pasal 24 polisi juga akan berencana ini hanya menerapkan pasal 284 pasal perzinahan yang ancaman hukumannya sendiri itu hanya 9 bulan. Seperti itu Bang. Jadi di bawah 2 tahun ya. Cukup rendah. Kalau ancamannya segitu di bawah 1 tahun, apakah jabatannya ini bisa tanda kutip terselamatkan? Ya, dari pasal dari Permendagri nomor 66 tahun 2017 Bang, di pasal 8 itu disebutkan bahwasanya yang bersangkutan sebagai kepala desa ini bisa diberhentikan apabila ancaman hukuman ini dia sudah dijatuhkan vonis dengan ancaman hukuman di minimal 5 tahun. Jadi meski dia divonis 1 tahun atau 9 bulan, tapi kalau bisa diancam dengan ancamannya di atas 5 tahun, ini dia bisa diberhentikan. Jadi memang kalau melihat dari unsur pidananya Bang, ini sulit untuk melakukan pemberhentian, meskipun di pasal lain ini Pemkab juga disebut sudah mendapatkan titik terang bagaimana yang bersangkutan ini bisa diberikan sanksi gitu Bang. Baik. Jadi Pak Indra, dari pasal Permendagri itu ada kemungkinan untuk dilakukan sanksi gitu Bang. Baik Pak Indra, terima kasih banyak atas laporannya Pak Indra. Barangkali nanti bisa diupayakan lebih lanjut untuk bertemu dengan Pak Kades ya. Karena ini kunci utamanya adalah Pak Kades. Konfirmasinya sangat diperlukan begitu kira-kira. Apakah dia membenarkan atau membantah atau hanya diam saja sambil mengangguk. Laporan jadi camat sendiri, Camat Tanjung Merawa, yang punya ilmu terawang tadi ya. Jadi mengaku, dia juga mengaku sudah sempat berjumpa sama si THS. Namun pada saat camat meminta klarifikasi dari THS, ini THS hanya berpendapat menyebutkan kita lihat sajalah Pak Camat yang di kepolisian seperti apa. Jadi dia tidak menjawab
apakah video yang beredar itu benar dirinya atau tidak. Jadi dia hanya menjawab, kita lihat yang di kepolisian saja Pak Camat. Baik, Pak Indra, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pak Indra. Siap, sore. Ya, itu tadi laporan dari Pak Indra ya Bang. Tapi ini ada lagi komentar dari Bang Raja Robean. Judulnya nggak sinkron dengan videonya, makanya Pak Raja. Pak Raja orang dari awal. Pak Raja kan masuk belakangan kan. Iya, karena ini live tentunya videonya berjalan terus begitu. Jadi kita ada 3 pembahasan hari ini. Pembahasan pertama itu terkait dengan aksi. Kayaknya Pak Raja pemain baru. Pemain baru. Padahal kita sudah hampir 2 tahun ya Pak Raja. Ya, pembahasan pertama itu terkait dengan aksi unjuk rasa, pelarangan masuk sebenarnya, karena statusnya sebenarnya bukan deportasi. Kalau Pak Ustadz Somad ini bukan deportasi, tapi not to land, dilarang mendarat, istilahnya, dilarang masuk, gitu kan, KUHP. Laban Cikubas kalau orang Karo bilang laban Cikubas, tidak boleh masuk. Gitu. Iya. Nah, itu tadi pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penusukan seorang perempuan bernama Indah gitu. Nah, yang ketiga Pak Kades Cabul. Jadi begitu Pak Raja. Kita membacakan berita per berita begitu. Tidak tidak serta-merta berubah enggak. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Dan memang yang menjadi concern dan perhatian adalah kasus masalah UAS ini memang ini yang cukup menjadi perdebatan sangat panjang sekali sampai bahkan menjelang akhir-akhir. Bahkan setelah kita membacakan 3 berita masuk ini lagi, aja komentarnya ya. Dan semakin kemari semakin ngeri kalau aku lihat ya. Saya juga ngeri kalau mau membaca komennya itu saya ngeri. Tolong agak lebih cool lah ya, tenang gitu ya. Jangan emosi jangan gitu saling ya. mengejek, jangan saling marah ya. Kalau memang mau melemparkan pendapat silakan. Memang Bang, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Tapi berkenaan dengan kasus ini kita juga harus bisa sama-sama belajar menyangkut masalah aturan keimigrasian dari tiap-tiap negara. Tentu tiap-tiap negara punya aturan main sendiri begitu ya Bang. Bukan karena barangkali menurut menurut pandangan dari kemarin tuh pakar hukum ya, bukan karena soal masalah sentimen agama dan sebagainya, tidak. Tapi memang karena ada catatan-catatan khusus yang dimiliki misalnya oleh Singapura begitu ya Bang. Karena bukan kasus ini sebenarnya bukan terjadi pada UAS saja begitu ya Bang. Banyak. Kalau dari pengamatan Abang lah, sepanjang Abang meliput kasus-kasus semacam ini kan sudah banyak ya Bang. Sudah banyak. Kemarin siapa kira-kira contohnya yang selain ini Bang? Yang ada 2 orang ya, dua orang pendeta dari Amerika Serikat yang memang yang asal India ya, orang India. Asal India yang memang memiliki gaya berceramah yang dianggap oleh mereka, oleh Singapura ya, bahwa jemaatnya menganggap itu tidak keras, biasa-biasa saja. Itu urusan jemaatnya. Kalau tapi ketika pemerintah Singapura menganggap itu isi ceramahnya cukup keras menurut mereka, ya mereka melakukan pelarangan itu. Itu seorang pendeta ya waktu itu ya. Ada pendeta keturunan India waktu itu ya. India itu yang Nasrani ya, Kristen ya. Kemudian ada juga pendeta Hindu. Ada juga pandita namanya ya, pandita. Kemudian yang ustadz yang sangat terkenal Zakir lagi ya. Iya, Zakir Naik. Zakir Naik juga tidak boleh masuk ke Singapura. Mereka punya aturan-aturan itu. Nah, di luar juga pandangan terkait agama ini, terkait pelarangan radikalisme yang seperti ini. Di negara-negara lain juga ada. Bahkan soal uang juga. Ada. Aku lupa apakah Hong Kong atau Jepang gitu ya. Kalau kita masuk ke Jepang itu kita tidak punya uang sekian, itu kita tidak bisa masuk. Oh, gitu, karena dianggap bisa menyusahkan gitu ya. Kita harus menunjukkan ketika kita melakukan permohonan untuk kita datang ke sana, kita untuk harus pengurusan punya izin, uang yang cukup. Kita harus menunjukkan rekening kita. Oh, gitu. Berapa isi rekening kita, ya kan? Sekian kita. Nah, kalau di bawah batas ambang batas yang mereka izinkan, itu tidak boleh masuk. Ketika kita datang ke sana misalnya kan,
Oke, kita sudah tunjukkan itu. Sampai dengan batas limitnya. Ketika sampai di sana, dicek lagi. Oh. Jadi memang tiap-tiap itulah tiap-tiap negara itu negara punya aturan-aturan tersendiri yang tidak bisa kita campuri sebenarnya. Ya kalau memang kita tidak masuk kriteria itu ya jangan datang ke sana. Ya, makanya kalau ada isu soal penistaan agama sepertinya masih cukup jauh begitu ya, Bang? Kayaknya tidak ya, karena memang aturan dari negara-negara itu begitu ya. Sama misalnya dengan Indonesia punya aturan sendiri begitu ya. Aturan tersendiri. Iya, baik. Nah, itu kawan kita banyak juga di sana. Kalau kita dibilang tadi di unjuk rasa ini kalau kita kaitkan sama unjuk rasa tadi itu kan dibilang tidak ramah dengan Islam dan sebagainya. Enggak ya? Di Malaysia di Singapura banyak kawan-kawannya banyak Islam di sana kan? Bahkan presidennya kan Islam. Oh iya benar presiden yang perempuan Ibu Halimah Jacob itu kan Islam. Betul. Nah, jadi tidak ada alasan mengenai sentimen agama itu tidak sebenarnya. Pidato dari Perdana Menteri Singapura beberapa waktu yang lalu yang terkait dengan toleransi agama kan jelas sekali di situ disebut. Gitu. Ya, makanya saya hanya berharap begini, Bang. Melihat dari kasus ini kita ayolah jangan sampai kita pula di negara ini yang menjadi terpecah-pecah karena pro dan kontra ini udahlah ya. Mungkin menurut saya ini ya begitulah kira-kira aturan dari tiap-tiap negara. Tiap negara berbeda-beda. Iya, marilah kita membangun semacam ukhuwah katanya ya. Ya untuk jangan ribut-ribut gitu ya, biarlah negara ini aman, tenang gitu ya. Banyak. Kalau misalnya kita ke Amerika, ingat Pak Prabowo ya sempat dicekal. Pak Prabowo kan nggak boleh masuk ke Amerika ke Amerika, betul. Karena apa? Karena menurut Amerika, sekali lagi ya, ini menurut mereka. Iya. Menurut mereka Pak Prabowo itu dulu terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Iya. Nah, dengan tim Mawar ya. Iya, terlepas bahwa Pak Prabowo tidak melakukan itu bukan urusan Amerika. Iya, betul. Kan? Karena mereka menganggap mereka memandang segini ya. Dia tidak boleh masuk, titik. Iya. Ya kan? Bahwa sekarang Pak Prabowo boleh masuk karena beliau sekarang menteri. Iya, beda. Betul, ya kan? Kalau secara pribadi nggak boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak Tribuners sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.